Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini R5 Book Reviews akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Catatan Untukmu yang Hendak Menyerah Dalam Pernikahan. Bukunya seperti ini ya, covernya ya. Warnanya merah tua gitu, tulisannya judul tulisannya kuning gitu. Oke, mengenai deskripsi buku ini, penulisnya adalah Wiwin Supia. Beliau adalah istrinya Dewa Eka Prayoga gitu. Penerbitnya adalah KMO Indonesia. Halamannya 240 halaman. Ukuran bukunya 14 x 20,5 cm. Adapun berat bukunya adalah 250 gram. Untuk covernya menggunakan soft cover. Sinopsis buku ini adalah seperti ini ya. Jadi buku ini adalah sebuah buku true story, kisah nyata dari penulisnya sendiri, yang bercerita tentang kesabaran dirinya saat mendapatkan 3 ujian yang tidak ringan, bahkan boleh dibilang sangat berat. Dan juga diuraikan mengapa ia mampu bertahan dengan ujian-ujian tersebut. Itu secara singkat gambaran isi tentang buku ini. Mengenai konten buku ini, kalau boleh saya bagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama, bagian pertama adalah niat menikah itu. Apa sih niat kita saat menikah itu? Apakah sekedar supaya berpindah statusnya dari status jomblo, atau mungkin karena udah bosen selalu ditanya kapan menikah, atau karena pengen membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau apa gitu. Itu yang pertama ya, bagian pertama. Bagian yang kedua adalah ujian nikah. Jadi di buku ini penulisnya bercerita tentang 3 ujian berat dalam pernikahannya. 3 ujian berat itu apa gitu? Harta, wanita, dan derita itu. Jadi ujian pertama adalah harta gitu, finansial gitu. Jadi 18 hari pasca pernikahan diuji dengan harta atau finansial yang tidak sedikit, di mana suaminya harus menanggung utang sebanyak 7,7 M, 7,7 miliar. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Awal-awal pernikahan harusnya indah gitu, ini langsung diuji oleh Allah dengan ujian yang besar itu. Terus kemudian ujian yang berikutnya adalah wanita gitu. Jadi setelah sudah mulai mendapatkan solusi dari ujian finansial itu gitu, ternyata dalam pernikahannya ini diuji dengan ujian yang lain, yaitu wanita. Dalam hal ini suaminya terpikat oleh wanita lainnya. Wanita mana sih gitu ya, yang tidak sakit hatinya manakala suaminya terpikat dengan wanita lain. Ujian berikutnya, ujian yang ketiga adalah ujian derita. Dalam hal ini suaminya mendapatkan penyakit yang sangat langka gitu, penyakit GBS gitu, penyakit yang sangat langka gitu. Persentase kesembuhannya pun sangat kecil gitu. Bahkan kalaupun sembuh gitu, dia harus melakukan penyembuhan atau mengalami masa-masa penyembuhan yang tidak sebentar gitu. Prediksi dokter adalah sekitar 1 tahun lebih gitu. Dan itu harus melakukan terapi gitu. Jadi ini tidak hanya ujian kesabaran gitu, tapi juga ujian keuangan itu. Bagian yang ketiga adalah
bagian akhir dari buku ini tuh adalah mengatakan big why gitu. Mengapa gitu? Mengapa dia bisa bertahan dalam pernikahannya menghadapi ujian-ujian yang sangat berat ini. Itulah ya 3 poin penting yang terdapat dalam buku ini gitu. Kita masuk ke dalam gaya penulisannya gitu. Karena ini adalah true story dari si penulis sendiri, jadi bahasanya pun mudah dipahami dan mudah dicerna, dan jauh dari kesan menggurui gitu. Apalagi kalau yang membaca pernah atau sedang mengalami hal yang sama, maka buku ini bisa menjadi obat bagi dirinya gitu. Dan yang poin yang tidak kalah penting ya, bagi yang sedang mengalami hal yang sama dengan penulisnya itu, apa yang ditulisnya, paling tidak dia bisa berkata, oh ternyata aku tidak sendiri gitu. Atau oh ternyata ada yang lebih berat ujiannya daripada aku, dan dia tetap bersabar. Masuk ke the power of this book gitu. Maksudnya kekuatan atau kelebihan dari buku ini menurut saya, pertama adalah buku ini adalah sebuah buku true story, kisah nyata, dan gitu, kelebihan lainnya adalah buku ini true story, kisah nyata dari penulisnya dan ditulis oleh penulisnya sendiri gitu. Gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah ekstrim ujian. Maksudnya apa gitu? Jadi ujian-ujian yang ada dalam buku ini seperti yang saya katakan di slide sebelumnya itu, harta, wanita, dan derita, itu adalah ujian-ujian yang ekstrim, ujian-ujian yang cukup berat itu. Bahkan jarang mungkin wanita yang bisa bertahan dengan ujian-ujian yang sedemikian rupa itu. Tapi gitu, kelebihan yang ketiga dari buku ini, dia mampu bertahan hingga pernikahannya yang dia katakan sampai 8 tahun usia pernikahannya. Ya, menurut saya kelebihan dari buku ini gitu. Masuk ke dalam the best part of this book gitu. Bagian menurut saya bagian yang paling penting ya, atau bagian the best part, bagian yang menurut saya yang paling baik dari buku ini gitu, yaitu di halaman 169 ya, tentang bab terkhusus untukmu yang pernah berpaling gitu. Jadi ini pesan kepada, karena dia seorang wanita ya, berarti dia berpesan pada para suami gitu. Dalam bab ini pesannya itu ada 5 poin itu. Saya ambil poin yang nomor 4 itu. Mulailah menyadari bahwa Anda itu sedang sakit. Mungkin secara fisik Anda segar bugar, tapi secara mental Anda itu sakit. Jadi orang-orang yang berpaling atau gampangnya selingkuh itu sebenarnya mereka tuh sakit apa? Bukan sakit badannya, bukan sakit tubuhnya, tapi sakit mentalnya, dan itu harus segera disadari oleh para pelakunya gitu loh, baik suami maupun istri, baik laki-laki atau perempuan gitu. Itu menurut saya the best part of this book, bagian yang terbaik dari buku ini menurut saya gitu. Bagian-bagian lain yang baik gitu menurut saya. Kekurangan dari buku ini gitu, sebenarnya saya nggak menemukan kekurangan dari buku ini gitu. Kalaupun ada kekurangan dari buku ini, menurut saya ini gitu, mengumbar aib keluarga gitu. Jadi buku ini kan bercerita tentang true story, kisah nyata gitu. Aib keluarga yang harus ditutupi itu apa ya? Kalau harta dan derita itu sesuatu yang di luar kehendak manusia, tapi kalau wanita itu kan nafsu gitu,
nafsu yang berbicara gitu, maka gitu itu harusnya kan aib keluarga, dalam hal ini aib si suami gitu, harusnya ditutupi sebagaimana perumpamaan suami istri itu kan bagaikan hunna libasul lahum wa antum libasul lahum gitu. Kamu adalah pakaian baginya dan dia pakaian bagimu. Fungsi dari pakaian kan menutupi aurat gitu. Nah, harusnya gitu aib keluarga itu ditutupi dengan menuliskan kisah nyata. Ini berarti kan semua orang yang membaca buku ini jadi tahu gitu, oh ternyata gitu, meskipun hal ini juga telah diungkapkan oleh si penulisnya di bagian awal buku ini gitu, tapi itu tidak bisa mengubah pandangan pembacanya terhadap terutama terhadap si Dewa Eka Prayoga ini. Oh ternyata si Dewa Eka Prayoga nggak beda dengan laki-laki yang lain gitu loh. Yang lain ini tidak bisa tidak bisa mengubah gitu, tidak bisa mengurangi gitu. Nah ini yang menurut saya kekurangan dari buku ini gitu. Nah, itu kalaupun disebut sebagai suatu kekurangan itu. Harga buku ini adalah di bawah 100.000, Rp95.000 gitu. Masuk ke rekomendasi gitu. Melihat cerita buku ini, true story, terus gaya penulisannya gitu, manfaat yang akan diambil setelah membaca buku ini gitu, dan juga harga dari buku ini gitu, maka menurut saya buku ini sangat recommended sekali untuk dibaca oleh siapa gitu, untuk dibeli dan dibaca oleh siapa gitu, dibaca oleh ini ya, perlu dibaca oleh ini ya. Pertama ya, wanita yang sedang diuji, mengalami ujian sebagaimana ujian yang dialami oleh penulisnya ini, bisa salah satu atau salah dua atau ketiga-tiganya gitu ya. Perlu dibaca ini, bagaimana menyikapi ujian itu, bagaimana mencari solusi yang terbaik dari ujian itu. Juga oleh suami istri yang mungkin belum gitu mendapatkan ujian sebagaimana yang ada dalam buku ini gitu, perlu baca juga gitu, agar supaya ketika mendapatkan ujian seperti yang dialami itu ya tidak kaget dan bisa bersikap dengan lebih bijaksana gitu. Ketika orang yang perlu membaca buku ini adalah suami yang sedang berpaling, suami atau istri yang sedang berpaling gitu. Ingatlah gitu, ketika suami atau istri sedang berpaling itu efeknya itu sangat besar gitu, hanya karena mengejar kesenangan yang sebentar itu, tapi mengorbankan kebahagiaan yang besar dari keluarganya, dari istrinya, dari suaminya, dari anak-anaknya, bahkan mungkin kebahagiaan akhirat dia pertaruhkan. Mereka yang sedang berpaling perlu membaca buku ini gitu. Dan keempat gitu, yang perlu baca buku ini adalah calon suami atau calon istri gitu. Karena sampai saat ini belum ada satupun sekolah resmi yang mempersiapkan seseorang untuk menjadi suami atau istri, maka suami atau istri harus memperbanyak ilmu sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Salah satunya dengan cara membaca buku. Nah, buku ini salah satu yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk membaca, untuk dibaca gitu. Oke, 4 orang ini yang perlu, menurut saya yang perlu membaca buku ini gitu.
pesan dari penulis. Pesan dari penulis yang bisa saya tangkap itu bahasanya tak ada pernikahan tanpa ujian. Saat ujian itu datang, jangan mudah-mudah berpikir pisah dan cerai, tapi coba untuk bertahan dan mencari solusi yang terbaik. Ini ya, menurut saya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca buku ini ya. Saat ujian itu datang, jangan mudah-mudah berpikir pisah dan cerai gitu. Apalagi dalam memutuskan dalam kondisi marah gitu. Jangan sampai gitu. Tapi cobalah untuk bertahan dan mencari solusi yang terbaik. Oke, itu review saya dari buku Sebuah Catatan. Terima kasih sudah menyaksikan review buku ini di channel R5 Book Reviews. Jangan lupa untuk share, like, and comment jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.